Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Slamet Rianto, nomor induk mahasiswa 220201110101887, program studi PJJ Manajemen, kelas MJ 203, dosen pengampu, Rianto, SE, MAK. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan mengenai pasar dan lembaga keuangan pada PT Antam. PT Antam Persero Tbk adalah sebuah perusahaan pertambangan yang merupakan BUMN atau badan usaha milik negara atau milik pemerintah Indonesia. Singkatan Antam berasal dari aneka tambang, yang berarti berbagai tambang dalam bahasa Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 5 Juli 1998 dan berkantor pusat di Jakarta, Indonesia. Antam berfokus pada kegiatan eksplorasi, penambangan, pengolahan, dan pemasaran produk tambang. PT Antam mempunyai visi dan misi. Visinya adalah PT Antam adalah menjadi perusahaan pertambangan terkemuka di Asia Tenggara yang mengemukakan keunggulan dalam bisnis pertambangan sumber daya mineral berkontribusi pada pembangunan bangsa dan kesejahteraan masyarakat. Misinya, nomor satu, menjalankan kegiatan eksplorasi penambangan dan pengolahan sumber daya mineral dengan efisien dan bertanggung jawab secara lingkungan. Nomor dua, mengoptimalkan nilai tambah dan keuntungan perusahaan dengan memperhatikan keberlanjutan operasi. Nomor tiga, meningkatkan kualitas dan daya saing produk untuk memenuhi permintaan pasar dan kepuasan pelanggan. Keempat, mematuhi peraturan dan standar internasional dalam bisnis pertambangan dan lingkungan. Nomor lima, menjaga dan meningkatkan kesejahteraan karyawan serta berperan aktif dalam pengembangan masyarakat di sekitar lokasi operasi. Nomor enam, mendorong pertumbuhan dan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan atau stakeholder seperti pemegang saham, karyawan, mitra bisnis, dan masyarakat. Gambaran umum tentang industri pertambangan dan logam PT Antam. Nomor satu, kegiatan utama. PT Antam berfokus pada kegiatan eksplorasi, penambangan, pengolahan, dan pemasaran sumber daya mineral dan logam. Nomor dua, posisi di pasar. PT Antam adalah salah satu perusahaan pertambangan terbesar di Indonesia dan memiliki posisi yang kuat di pasar domestik dan internasional. Nomor tiga, pengelolaan sumber daya alam. Sebagai perusahaan BUMN, PT Antam berkomitmen untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Nomor 4, operasi tambang. Antam memiliki beberapa lokasi tambang yang terbesar di berbagai wilayah Indonesia. Nomor 5, penambangan berkelanjutan. PT Antam juga melakukan upaya-upaya dalam penambangan berkelanjutan dan berbasis teknologi modern. Nomor 6, pengolahan dan pemasaran. Selain penambangan, PT Antam juga memiliki fasilitas pengolahan untuk pengolahan bahan tambang menjadi produk yang siap jual. Gambaran singkat tentang beberapa proyek dan operasi utama PT Antam. Nomor satu, tambang emas Pongkor. Tambang emas Cibaliung. Nomor tiga, tambang nikel Pomala. Nomor empat, pabrik pengolahan alumina Kayan. Nomor lima, pabrik logam mulia. Nomor enam, proyek eksplorasi dan pengembangan. Struktur laporan keuangan PT Antam 1 neraca atau balance sheet. Bagian dari laporan keuangan yang mencerminkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode tertentu. Nomor dua, laporan arus kas. Laporan keuangan yang menggambarkan aliran kas masuk dan keluar perusahaan selama periode tertentu.
Nomor 3, laporan laba rugi. Bagian dari laporan keuangan yang menggambarkan kinerja operasional perusahaan selama periode tertentu. Nomor 4, catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan adalah bagian penting dari laporan keuangan yang memberikan penjelasan dan informasi tambahan terkait dengan angka dan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan. Metode akuntansi yang digunakan oleh PT Antam antara lain itu ada 6, di antaranya metode akuntansi akrual. PT Antam menerapkan metode akrual untuk mencatat transaksi dan peristiwa keuangan perusahaan. Nomor 2, metode persediaan FIFO, first in, first out. PT Antam menerapkan metode FIFO untuk menghitung harga persediaan barang yang dijual. Nomor 3, metode depresiasi garis lurus. PT Antam menerapkan metode depresiasi garis lurus untuk mengalokasikan biaya aktiva tetap seperti mesin dan peralatan selama masa manfaatnya. Nomor 4, metode penyusutan pada aktiva tidak tetap. Untuk aktiva tidak tetap seperti aktiva intangible atau biaya yang berhubungan dengan eksplorasi pertambangan, PT Antam menerapkan metode penyusutan sesuai dengan ketentuan akuntansi yang berlaku. Nomor 5, metode biaya untuk pendapatan tambang. PT Antam menggunakan metode biaya untuk menghitung pendapatan dari kegiatan pertambangan. Nomor 6, metode pengakuan pendapatan sesuai realisasi. PT Antam mengakui pendapatan berdasarkan prinsip realisasi, yaitu ketika pendapatan diakui ketika barang atau jasa telah diserahkan kepada pelanggan dan kemungkinan pembayaran telah pasti. Nah, ini PT Aneka Tambang TBK atau Antam berhasil mencetak laba bersih senilai 3,82 triliun di sepanjang tahun 2022. Nilai itu naik 105,24%. Dari posisi 2001 sebesar 1,86 triliun. Berdasarkan laporan keuangan tahun buku 2022 yang dipublikasikan, pendapatan bersih sebesar 45,93 triliun naik bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 38,44 triliun. Nilai ini tumbuh 19,47%. Ini contoh laporannya. Jadi kurang begitu jelas, mohon dimaklum. Yang berikutnya adalah faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan PT Antam di tahun 2021. Satu, harga komoditas. Harga komoditas seperti harga emas, nikel, perak, dan bauksit memiliki dampak signifikan terhadap pendapatan perusahaan. Yang kedua, produksi dan ekspor. Volume produksi dan ekspor produk tambang PT Antam juga mempengaruhi pendapatan dan laba perusahaan. 3, biaya produksi. Biaya produksi termasuk biaya operasional dan biaya produksi tambang dapat mempengaruhi margin keuntungan perusahaan. Nomor 4, nilai tukar mata uang. PT Antam melakukan banyak transaksi dalam mata uang asing, terutama dalam perdagangan komoditas internasional. Nomor 5, peraturan dan kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah, peraturan lingkungan, dan perubahan kebijakan fiskal dapat mempengaruhi operasional dan biaya perusahaan. Pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang berlanjut di tahun 2021 juga berdampak pada industri pertambangan secara global. Nomor 7, kondisi ekonomi global dan regional. Kondisi ekonomi global dan regional juga mempengaruhi permintaan dan harga komoditas. Beberapa pencapaian perusahaan yang telah dicatat. Nomor 1, produksi dan penjualan komoditas. PT Antam merupakan salah satu produsen dan eksportir terkemuka di industri pertambangan dan logam di Indonesia. Nomor 2, diversifikasi produk. Selain komoditas logam dasar seperti emas dan nikel, PT Antam telah
berhasil melakukan verifikasi produk dengan memproduksi ferronikel dan alumina. Nomor 3, kualitas produk. PT Antam terus berkomitmen untuk memproduksi produk berkualitas tinggi dan mematuhi standar internasional dalam kualitas dan proses produksinya. Nomor 4, peran dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Sebagai BUMN, PT Antam juga telah berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia. Nomor 5, keberlanjutan dan lingkungan. PT Antam juga memiliki komitmen terhadap keberlanjutan dan pelestarian lingkungan. Nomor 6, inovasi dan teknologi. PT Antam terus berinovasi dan mengadopsi teknologi modern untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Tantangan dan peluang di masa depan PT Antam. Tantangan itu diantaranya kondisi ekonomi global dapat mempengaruhi permintaan dan harga komoditas yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kinerja keuangan PT Antam. Perubahan harga komoditas pasar internasional dapat mempengaruhi pendapatan PT Antam karena perusahaan sangat bergantung pada hasil penjualan komoditas seperti emas, nikel, dan perak. Terus berikutnya, industri pertambangan dan logam sangat kompetitif. PT Antam harus menghadapi persaingan dari perusahaan-perusahaan lain, baik dalam negeri maupun luar negeri. Yang berikutnya, perusahaan regulasi dan kebijakan pemerintah dalam industri pertambangan dapat mempengaruhi operasional dan biaya perusahaan. Terus peluangnya, pemerintah akan komoditas seperti emas, nikel, dan perak diperkirakan akan terus tinggi, terutama karena kebutuhan industri dan pertumbuhan ekonomi. PT Antam dapat melihat peluang dalam diversifikasi produk seperti ekspansi ke produk tambang lainnya atau pengembangan produk dengan nilai tambang yang lebih tinggi. Berikutnya, PT Antam dapat memanfaatkan peluang ekspor ke pasar internasional yang berkembang dan meningkatkan pasar-pasar global. Terus berikutnya, meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya produksi dapat membantu PT Antam menghadapi tantangan dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan itu bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.